Hai. Berjumpa kembali dengan Ibu Nia dalam kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 11, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Lalu apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang ataupun kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Adapun struktur atau sistematika karya tulis ilmiah yaitu yang pertama judul. Yang kedua, abstrak. Nah, abstrak ini adalah kesimpulan dari keseluruhan karya tulis ilmiah. Biasanya berisi kesimpulan dari bab 1 sampai dengan bab 5. Walaupun ini kesimpulan, biasanya ada di awal karya tulis ilmiah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bab 1 berisi pendahuluan, di mana di dalamnya ada latar belakang masalah yang berisi alasan atau sebab yang membuat penulis atau peneliti ingin melakukan penelitian atau menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang ketiga, ada tujuan penelitian, dan yang keempat, ada manfaat penelitian. Lalu, di bab 2-nya ada kajian teori. Kajian teori di dalamnya terdapat landasan teori di mana berisi tentang materi-materi yang bisa mendukung dari penelitian atau permasalahan yang akan diteliti. Kemudian yang berikutnya ada hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara peneliti terhadap masalah yang ingin ditelitinya. Lalu di bab ketiga ada metodologi penelitian yang berisi tentang tata cara atau bagaimana metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Lalu di bab 4 ada pembahasan. Apa itu pembahasan? Pembahasan adalah berisi tentang dari hasil penelitian. Lalu di bab 5 ada kesimpulan dan juga saran. Yang terakhir ada daftar pustaka yang berisi sumber-sumber informasi dari mana peneliti mendapatkan informasinya atau berisi narasumber dari penelitian. Kita lanjutkan ke ciri-ciri karya tulis ilmiah ya. Yang pertama, karya tulis ilmiah itu harus sistematis. Apa itu sistematis? Yaitu susunan teks dalam karya tulis ilmiah harus teratur sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan. Yang kedua, harus logis. Artinya, isi dari karya tulis ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Jadi, tidak boleh asal-asalan. Yang ketiga, harus objektif. Objektif di sini bermaksud adalah berdasarkan pandangan umum, bukan pandangan pribadi dari si penulis ataupun si peneliti. Yang terakhir, yang keempat, yaitu faktual, berdasarkan kenyataan sesungguhnya, bukan imajinatif. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, berupa artikel. Yang kedua, berupa makalah. Yang ketiga, berupa skripsi yang biasanya dibuat oleh para mahasiswa S1. Kemudian berupa tesis yang biasanya dibuat oleh mahasiswa S2. Dan berupa disertasi yang biasanya dibuat oleh mahasiswa S3. Adapun manfaat dari karya ilmiah atau karya tulis ilmiah yang pertama adalah menjadi sumber ilmu pengetahuan baru serta bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kontribusi masyarakat dalam isu-isu penting. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam mengembangkan teknologi yang lebih maju. Nah, sudah ya, kalian sudah mengikuti
Apa sih karya tulis ilmiah itu? Sampai sini dulu ya pertemuan kita. Kalian bisa membaca modul maupun buku-buku sumber lain untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang materi karya tulis ilmiah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!